Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat secara taping renungan harian atau melalui renungan harian ini. Saya yakin anugerah kasih Tuhan telah menyertai kita dan akan terus menyertai kita. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bangun dari tempat tidur dengan kuat sehat, dengan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh melewati malam gelap dan menyambut hari baru, anugerah baru, berkat baru, sukacita baru, dan harapan baru. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Melalui firman Tuhan ini kita merenungkan dengan tema perkara ajaib terjadi ketika Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, secara umum kita tahu tentang karakter Rasul Petrus. Petrus pada awalnya begitu yakin dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan ia rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Mati pun mau. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata perkataan Petrus itu hanya obdo, omong doang, atau hanya isapan jempol belaka. Komitmennya tidak bisa dipegang. Menjelang hari penyaliban Tuhan Yesus, ia sudah menyangkal sampai 3 kali. Petrus tak lebih dari seorang pengecut, pecundang yang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi pembacaan firman Tuhan hari ini menyatakan adanya perubahan hidup dalam diri Petrus yang begitu drastis. Dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Bahkan ia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tentu kita bertanya, apa yang terjadi dengan diri Petrus? Ini adalah penggenapan kitab Yoel. Kalau kita membaca di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Itu di mana pada hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Dan itu tergenapi di hari raya Pentakosta. Kemarin kita sudah merayakannya dalam ibadah minggu 5 Juni 2022. Saat Tuhan mencurahkan Roh-Nya di kamar loteng tempat para murid berkumpul di Yerusalem, disitulah Petrus mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Seperti tertulis di Kisah Rasul ayat 1:8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena mengalami jamahan Roh Kudus, inilah hidup Petrus diubahkan secara luar biasa. Perkara ajaib terjadi. Lagi firman-Nya. Kalau kita membandingkan di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Meski tidak mengenyam pendidikan di sekolah tinggi teologi yang ternama, dan juga jam terbang dalam berkhotbah, Petrus beroleh kekuatan dan keberanian
untuk berdiri di hadapan ribuan orang untuk menyampaikan berita Injil. Itu adalah kekuatan adi kodrati, supernatural. Roh Kudus bekerja di dalam diri Petrus. Matius 10 ayat 20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Luar biasa. Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Bapa di sorga sendiri yang berkata-kata melalui mulutnya. Alkitab mencatat bahwa melalui khotbah Petrus yang dia sampaikan, ada 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Perkara ajaib terjadi. Oleh karena itu saudara, perkara-perkara ajaib dan dahsyat pasti terjadi, kita alami dalam hidup kita ketika Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu, mari kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Nya, agar kita menyaksikan perkara-perkara iman yang hebat dalam hidup kita. Percayalah, Roh Kudus selalu ada pada kita. Dia menyertai kita, memenuhi kita, dan mau menunjukkan perkara yang ajaib untuk kita alami dalam hidup beriman kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah sungguh kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Ketika kami hidup dipenuhi, dipimpin oleh Roh-Mu, kami percaya perkara ajaib terjadi, mujizat Allah terjadi. Kami sungguh merindukan kuasa-Mu, mujizat-Mu Bapa, untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami, dan untuk kami saksikan kepada mereka yang belum percaya kepadamu, sehingga ada banyak jiwa yang menjadi percaya melalui kesaksian kami. Sertai kami Bapa, Roh Kudus turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.